Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat yang melekat pada muzaki atau wajib zakat. Namun kali ini kita akan bahas tentang syarat-syarat yang melekat pada harta zakat. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari harta sehingga pada akhirnya nanti akan berimplikasi pada wajib atau tidaknya si muzaki tadi membayarkan zakat. Pertama, syarat yang pertama dari harta yaitu status harta tersebut adalah harta wajib zakat. Ya, jadi harta itu dari sekian ada yang di dunia ini, syaratnya adalah harta tersebut adalah harta yang wajib dizakati. Apa saja itu? Yang pertama adalah alat tukar seperti emas, perak, uang. Ya, nah, masing-masing ini memiliki namanya sendiri. Ada zakat emas dan perak, zakat uang. Ya, ini emas dan perak menjadi objek zakat karena ketika dia didiamkan saja dia memiliki nilai produktif. Nah, kemudian yang kedua yaitu ma'din dan rikas atau barang tambang dan harta temuan. Ya, barang tambang nanti ada zakat barang tambang, ada juga nanti harta temuan. Yang ini cukup besar ya. Harta temuan ini sekitar 20% karena memang tidak memiliki effort bagi seseorang untuk memperolehnya gitu ya. Ketiga, harta perniagaan atau perdagangan. Ini menjadi salah satu objek harta zakat. Dan yang keempat adalah tanaman dan buah-buahan. Ya, nanti ada namanya padi, ya, ada kurma dan lain sebagainya, ya. Dan kalau padi itu nanti 5 wasak ya, 5 wasak itu atau 5 ausuk ini menjadi salah satu batasan minimal ya, nanti akan kita bahas pada kajian nisab. Kemudian hewan atau ternak seperti pada sapi, pada unta ya, atau dan kerbau kambing gitu. Nah, dari kelima jenis ini ya, semuanya itu nanti dipersyaratkan adalah sifatnya nama atau memiliki sifat produktivitas. Nah, berarti ada harta yang tidak produktif, ada. Seperti apa? Ya, seperti rumah tinggal, kemudian mobil pribadi, kendaraan, kemudian buku misalnya. Ya, namun hal-hal tadi itu, jenis-jenis tadi itu bisa menjadi objek zakat kalau memiliki nilai produktif, misalnya diperjualbelikan atau diperdagangkan. Semisal saya punya buku, ya, buku-buku ilmiah referensi, tapi saya niatkan untuk saya perjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, maka ini bisa dikenakan dikenakan zakat. Ya. Itu tadi tentang harta atau status harta dalam harta wajib zakat. Kedua, mencapai nisab. Ya, nisab itu adalah suatu ukuran, suatu standar, di mana standar ini sebagai alamah atau sebagai bukti tanda bahwa seseorang itu memiliki kemampuan. Dan setiap masing-masing benda kekayaan itu memiliki kadar masing-masing. Seperti misalnya orang memiliki emas, itu dianggap kaya kalau dia memiliki 85 gram emas. Nah, inilah yang disebut dengan nisab. Ya, standar minimal, kadar minimal seseorang itu dianggap memiliki kemampuan atau menjadi orang kaya. Begitu. Kemudian ada juga zakat hasil pertanian, misal misalnya beras ya. Kalau beras itu nanti sekitar 653 kg. Nah, ini sudah diukur oleh syariat bahwa ketika seseorang memiliki harta
pertanian sebanyak itu 653 itu cukup untuk kehidupan dia untuk 1 tahun kemudian. Nah, ini sudah diukur. Nah, sedemikian rupa dengan jumlah keluarga ketika ada suami, istri, anak 2 atau mungkin ada pembantu, harta sekitar 653 kilogram ya beras misalnya, itu itu cukup untuk 1 tahun ke depan. Nah, kemudian syarat yang ketiga dari harta yang dizakati itu, pertama, harta tersebut dapat dimiliki secara sempurna atau tam. Artinya apa? Dia punya kekuasaan atau dapat menguasai harta tersebut dan dapat menggunakannya kapanpun dia inginkan. Nah, kemudian bagaimana apabila uang kita misalnya itu dipinjam oleh orang lain? Ya, hakikatnya kita punya cukup banyak uang, punya harta, tapi uang kita dipinjam oleh orang lain. Apakah kita masih dikenakan kewajiban zakat? Ya, dilihat dulu. Ya, apabila uang tersebut itu di tangan orang lain itu tidak berkembang, ya tidak ada kewajiban zakat karena tidak tumbuh selama di tangan orang lain. Ya, dan kalau ulama itu bagi menjadi 2 kelompok. Pertama, ketika itu di tangan orang lain itu tidak berkembang, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi pendapat kedua memilah apakah hutang itu punya potensi untuk dikembalikan atau tidak. Kalau punya potensi harta kita yang kita hutangkan itu dikembalikan, maka kita punya kewajiban untuk kita perhitungkan menjadi harta yang wajib untuk dizakati. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga tentang harta wakaf. Ya, ulama beda pendapat. Kalau harta wakaf, harta yang sudah diwakafkan tidak dianggap sebagai harta untuk wajib dizakati. Ya, namun ada juga ya tetap kalau misalnya hartanya itu sifatnya seperti tanah yang diproduktifkan dan lain sebagainya. Kemudian keempat, harta tersebut mencapai haul atau mengendap selama 1 tahun. Nah, 1 tahun di sini harus diingat bahwa 1 tahunnya adalah tahun Hijriah atau Komariah. Ya. Ada sebuah riwayat bahwa liqauli sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul. Jadi zakat itu atau tidak ada kewajiban zakat apabila tidak sampai 1 tahun. Nah, kemudian kelima, syarat objek zakat atau harta zakat adalah melebihi kebutuhan dasar. Ya, bahwa saya ulang lagi bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi orang yang kaya, sehingga salah satu cirinya adalah kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, sehingga dia tidak membutuhkan hal yang lain yang sifatnya mengendap, itu bisa dibagikan kepada orang lain. Dan kebutuhan dasar itu kan berbeda-beda. Nah, di sini kebutuhan dasar yang sifatnya wajar ya, normal dan lain sebagainya. Baik, yang keenam, syarat yang melekat pada harta zakat yaitu tidak ada hutang atau selamat dari yang namanya hutang. Nah, di sini kita ketahui bahwa hutang ini menjadi hal yang menghalangi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Namun, apakah hutang di sini adalah hutang yang dilakukan oleh orang-orang kaya gitu di bank misalnya untuk bisnis dan lain sebagainya? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud hutang di sini adalah hutang yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, hajat hidup yang mendasar dari seseorang atau keluarga. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau hutangnya untuk misalnya untuk bisnis atau untuk yang lain, misalnya untuk yang lain-lainnya untuk bisnis dan untuk mengembangkan usaha, saya pikir bukan di situ yang dimaksud hutang, tapi hutang di sini adalah hutang yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga itu tadi kembali kepada disyariatkannya zakat, bahwa dia adalah untuk mengentaskan masalah sosial, di antaranya fakir miskin, ya, terlilit hutang,
ya, dan lain sebagainya. Ini kasusnya hampir mirip seperti logika orang yang budak, ya, hamba saya. Bagaimana mungkin dia bisa berzakat kalau dirinya sendiri juga masih dimiliki oleh orang lain? Dan yang kedua, bagaimana mungkin dia memberi zakat sedangkan dia termasuk objek yang harusnya diberi zakat? Begitu juga dengan hal ini. Ya, saya pikir itu kaitannya dengan harta atau syarat-syarat yang melekat pada harta. Apabila ada pertanyaan, ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi